Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Shalom, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Sebelumnya saya ucapkan selamat datang di YouTube channel saya. Nah, kali ini kita akan membahas yang chapter 3 bagian D sampai F, machining proses, dengan dosen pengampunya yaitu Profesor Dr. Djokorda Gede Tirtanegara, STMT. Lalu perkenalkan, nama saya Muhammad Fatur Rahman Hasibuan dengan NIM 210553104, mata kuliah proses produksi teknik mesin Universitas Udayana. Nah, kita masuk ke yang D, yaitu milling. Lalu ada D1, paste milling. Proses paste milling ini merupakan proses di mana sumbu putar alat potong itu tegak lurus terhadap permukaan benda kerja yang dimilling. Nah, di sini bisa kita lihat, di sini merupakan alat potongnya, yang dimana dia tegak lurus terhadap benda kerjanya yang akan dimilling di sini. Nah, selanjutnya bisa kita lihat pada video proses milling berikut ini. Nah, di sini ada alat potongnya, yang dimana di sini benda kerjanya itu sejajar pada alat potongnya. Bisa kita lihat di sini. Dia akan terus memotong sampai ke bagian sini, dan semua bagian ini akan termiling atau terpotong dengan sempurna. Bisa kita lihat prosesnya akan terus seperti ini sampai pada ujung yang milingnya ini. Akan dilakukan terus sampai di sini. Nah, ini adalah hasil dari prosesnya, itu hasilnya lebih kilat dan lebih halus dibandingkan yang belum dilakukan proses milling. Nah, bisa kita lihat hasilnya. Oke, selanjutnya kita ke yang D2, yaitu peripheral milling. Nah, pada proses peripheral ini atau pengepresan plane, yang dimana sumbu atau alat potongnya itu paralel atau sejajar dengan permukaan benda kerja yang akan dikerjakan. Nah, di sini bisa kita lihat di sini di mana alat potongnya itu paralel atau sejajar dengan permukaan benda yang akan dikerjakan. Nah, di sini bisa kita lihat ada benda kerjanya, ada pemotongnya yang akan bergerak ke benda kerja ini. Nah, selanjutnya ada D3, yaitu end milling. End milling ini merupakan jenis mata pisau yang digunakan untuk memotong material secara poros putar aksial. Lalu pisau end milling ini sekilas bentuknya mirip seperti mata bor. Dan bisa kita lihat di sini memang bentuknya mirip seperti mata bor, dan ini akan berputar. Dan di sini ada benda kerjanya. Nah, bisa kita lihat pada video berikut ini. Nah, ini merupakan mata pisaunya. Memang sekilas mirip mata bor. Nah, bisa kita lihat di sini ada benda kerjanya yang akan dilubangi dengan mata bor di sini tadi, yaitu dengan proses end milling. Nah, di sini bisa kita lihat akan terus dilakukan, yang dimana hasil dari prosesnya ini akan halus dan bisa kita lihat mengkilat, halus dan mengkilat hasil dari proses end milling ini. Ini untuk proses yang lebih dekat lagi, di mana dia akan melakukan pengoboran itu perlahan demi perlahan hingga membentuk hasil yang diinginkan. Nah, seperti ini. Selanjutnya ada D4, yaitu slab milling. Nah, slab milling ini merupakan
dasar dari pengepresan periferal, di mana lebar alat potong itu lebih panjang daripada jarak kedua tepi benda kerja. Yang bisa kita lihat di sini ada alat potongnya, dan di sini ada benda kerjanya. Bisa kita lihat di sini alat potongnya itu lebih panjang daripada lebar benda kerjanya ini. Nah, bisa kita lihat pada video berikut ini. Nah, di sini ada alat pemotongnya, yaitu alat pemotongnya itu bisa kita lihat lebih panjang dibandingkan dengan alat kerjanya. Nah, di sini dia akan melakukan pada benda kerja yang ini. Selanjutnya kita masuk ke yang D5, form milling. Nah, pada form milling ini merupakan proses pemasinan yang dimana permukaan bentuknya itu tidak beraturan, dan gigi pemotong price-nya itu memiliki bentuk yang sesuai dengan profil permukaan yang akan diproduksi. Bisa kita lihat di sini ada benda kerjanya, dan di sini ada pemutarnya dan ada alat pemotongnya, di mana nanti di sini akan diputar alat pemotongnya ke benda kerjanya. Bisa kita lihat pada video berikut ini. Nah, di sini ada alat pemotongnya. Alat pemotongnya itu berputar yang akan mendekati atau benda kerjanya. Bisa kita lihat. Nah, ini hasil dari prosesnya. Dia akan melakukan sampai pada bagian ini. Prosesnya seperti itu. Ini hasil dari prosesnya. Oke, selanjutnya ada D6, gang milling. Gang milling ini merupakan proses penggilingan horizontal, di mana semua pemotong itu melakukan operasi yang seragam, atau juga mungkin pemotongnya itu melakukan operasi yang berbeda. Nah, bisa kita lihat di sini ada pemotongnya, ada dua pemotong, yang dimana benda kerjanya itu diletakkan di tengah-tengah sini, dan pemotongnya ini tadi akan berputar. Bisa kita lihat pada video berikut ini. Nah, di sini ada pemotongnya. Pemotongnya di sebelah sini dan sebelah sini, yang dimana pemotongnya ini berputar, yang akan memotong benda kerjanya ini. Nah, bisa kita lihat, pemotongnya juga akan berjalan mengikuti lebar dari benda kerjanya ini. Selanjutnya ada D7, straddle milling. Nah, straddle milling ini merupakan proses milling yang penyayatannya itu dilakukan pada kedua sisi tepi benda kerja, tetapi dilakukan pada area tengahnya. Bisa kita lihat videonya pada berikut ini. Nah, di sini ada dua alat pemotong ya, yang sebelah kiri dan kanan, di mana dia akan melakukan penyayatan. Penyayatannya hanya dilakukan pada sisi kiri dan kanannya, atau pada kedua tepinya saja, tidak pada bagian tengahnya. Bisa kita lihat, dia hanya melakukan pada bagian sininya, tidak pada bagian tengahnya.
Oke, selanjutnya kita masuk ke yang D8, ply cutter milling. Nah, ply cutter ini merupakan proses cutter yang terdiri dari benda kemana satu atau dua benda stang mata pahat itu dimasukkan. Lalu saat unitnya atau pemotongnya itu berputar, pahatnya menjadi lebar dan menghadap ke permukaan yang dangkal. Bisa kita lihat pada video berikut ini. Nah, di sini proses cutter yang dimana di sini ada alat pemotongnya. Bisa kita lihat di sini ada benda kerjanya. Nah, yang bisa kita lihat sebelum dilakukan cutter, ply cutter milling ini, benda kerja seperti ini, dan setelah dilakukan ply cutter milling, benda kerjanya lebih halus dan lebih kilat hasilnya. Oke, selanjutnya ada D9, pin routing. Nah, pin routing ini merupakan proses pemotongan pada benda kerja yang dimana pemotongnya itu disebut mata bor. Dan mata bornya ini berbentuk silindris yang akan dibenamkan atau diletakkan ke permukaan benda kerjanya. Di sini bisa kita lihat pada video berikut ini. Nah, di sini ada mata bornya dan ada benda kerjanya, di mana mata bor ini akan diletakkan ke permukaan benda kerja atau dimasukkan ke dalam permukaan benda kerja, dan akan benda kerja ini digeser sesuai dengan yang diinginkan, dan ini akan terus berputar untuk memotong benda kerja yang ada di sini. Nah, bisa kita lihat hasilnya akan seperti itu. Spot passing. Nah, pada spot passing ini merupakan proses yang mirip dengan milling, dan proses ini digunakan untuk membuat permukaan datar pada benda kerja. Bisa kita lihat pada video berikut ini. Nah, di sini bisa kita lihat, di sini ada mesinnya, yang dimana mesin ini akan diletakkan di benda kerjanya dan akan membuat permukaan benda kerjanya itu lebih datar atau lebih halus. Nah, bisa kita lihat pada bagian sininya akan lebih halus dan lebih datar. Bisa juga hasilnya itu lebih rapi. Nah, ini proses yang lebih dekat. Kita masuk ke yang bagian E. Bagian E yaitu screw threads. Di sini ada E1, handy external threading. Nah, handy external threading ini merupakan proses pemotongan kulit sekrup pada bagian eksternal, di mana di atau cetakan itu diletakkan pada ujung sekrup dan diputar dengan kunci pas. Bisa kita lihat pada video berikut ini. Nah, di sini ada kulit skrupnya.
yang akan dilakukan pemotongan pada bagian eksternalnya. Dan di sini kuncinya itu diletakkan di bagian eksternalnya dan diputar. Selanjutnya ada E2, internal thread tapping. Nah, internal thread tapping ini merupakan proses membuat ulir internal dengan menggunakan mata potong yang dimensinya itu mirip dengan bor. Bisa kita lihat pada video berikut ini. Nah, ini matanya, matanya mirip bor, dan dia akan membuat ulir internal, yaitu ulir pada bagian internal, pada bagian dalam benda kerja. Selanjutnya kita masuk ke yang E3, single point screw thread cutting. Nah, single point screw thread cutting ini merupakan proses pembuatan ulir skru yang diperlukan membuat lintasan berulang di sepanjang benda kerja. Lalu pemotong ini dipasang ke mesin bubut dan digerakkan secara longitudinal. Nah, di sini pada single point screw thread cutting ini ada dua jenis, yaitu external thread cutting dan internal thread cutting. Nah, bisa kita lihat kalau yang eksternal itu dia akan membuat ulir skrunya itu pada bagian eksternal, itu pada bagian luarnya. Sedangkan kalau yang internal thread cutting ini dia akan membuat ulir skrunya pada bagian internalnya atau bagian dalam dari permukaan benda kerjanya. Nah, selanjutnya kita masuk ke yang E4 thread cutting di heads. Thread cutting di heads ini merupakan proses membuat ulir internal pada benda kerja. Bisa kita lihat pada video berikut ini. Nah, di sini ada mata bornya. Nah, lalu akan dibuat proses ulir yang dimana dilakukan pada kepala mesin ini dan dilakukan pada bagian internalnya, pada bagian dalamnya, dan dimasukkan ke dalam mesin ini, lalu akan jadi ulir skru seperti ini. Selanjutnya kita masuk ke yang E5 yaitu thread milling. Nah, thread milling ini merupakan proses yang digunakan untuk memotong berbagai thread, komponen, dan material benda kerja, dan bisa dilakukan pada internal maupun eksternal dari benda kerjanya. Bisa kita lihat pada video berikut ini. Nah, di sini ada mata bornya atau mata potongnya yang akan digunakan. Bisa kita lihat di sini bentuk dari mata potongnya. Nah, di sini akan dilakukan proses di sini internal, yang dimana dia akan membuat proses pemotongan pada benda kerja. Kalau di sini itu dia melakukan pada yang internal. Nah, di
bisa kita lihat prosesnya akan seperti itu dengan sedikit diberi cairan agar debu yang bekas dari itunya tidak mengganggu proses selanjutnya. Bisa kita lihat di sini juga bisa disesuaikan kedalaman dari potongannya. Bisa kita lihat di sini ada yang besar, panjang. Nah, di sini juga ada bisa yang kecil dan pendek. Oke, next selanjutnya ada N6 yaitu thread grinding. Nah, thread grinding ini merupakan proses pemotongan pada benda kerja yang berputar perlahan saat digerakkan secara aksial. Nah, di sini bisa kita lihat di sini ada benda kerjanya yang akan berputar ke arah sini. Lalu di sini ada benda kerjanya, yang dimana benda kerjanya ini berputar secara perlahan dan mendekati motongnya ini. Nah, bisa kita lihat pada video berikut ini. Di sini ada mesinnya. Nah, di sini ada benda kerjanya. Benda kerjanya ini akan berputar perlahan. Dan di sini ada pemotongnya. Bisa kita lihat juga Lalu selanjutnya ada yang E7 yaitu thread rolling. Nah, thread rolling ini merupakan proses thread rolling yang digunakan untuk membuat bulir pada benda silindris dengan mengerol benda tersebut di antara dua di. Dan thread rolling ini sangat cocok digunakan untuk membuat baut dan skrup. Bisa kita lihat pada video berikut ini. Nah, di sini ada mata boring. Di sini ada benda kerjanya dan akan dimasukkan ke mesin lalu akan menghasilkan bulir seperti ini. Oke,
selanjutnya ada E8, call for tapping of internal threads. Nah, call for tapping of internal threads ini merupakan proses pembuatan ulir pada benda kerja, dan benda kerja yang dipakai itu harus lunak dan bulat. Bisa kita lihat pada video berikut ini. Nah, di sini ada mata buatnya. Nah, di sini bisa kita lihat dia akan masuk ke dalam benda kerja dan akan berputar untuk membuat ulir pada benda kerja. Nah, tapi di sini benda kerjanya yang digunakan itu harus lunak dan juga bulat. Nah, selanjutnya kita masuk ke yang F, yaitu browsing. Nah, browsing ini adalah proses yang menggunakan alat potong berupa pahat dengan banyak gigi. Lalu pahat tersebut digerakkan secara linear relatif terhadap benda kerja searah sumbu pahat. Lalu mesin yang digunakan ini bernama mesin browsing dan alat pemotongnya itu disebut dengan broach. Nah, bisa kita lihat di sini ada beberapa macam bentuk yang bisa dihasilkan dari proses browsing. Nah, selanjutnya kita masuk ke yang F1, yaitu internal browsing. Nah, browsing internal ini merupakan proses yang dilakukan pada permukaan lubang benda kerja. Nah, pada browsing internal ini, lubang awalnya itu harus ada pada benda kerja untuk memasukkan broach. Di sini bisa kita lihat, di sini ada contoh-contoh dari proses browsing internal. Bisa kita lihat seperti ini. Lalu juga bisa kita lihat pada video berikut ini. Nah, di sini ada mata bornya yang akan diberikan cairannya untuk memudahkan prosesnya. Dan di sini dia akan dimasukkan ke internal benda kerjanya atau ke dalam benda kerjanya. Lalu alat pemotong atau bornel tadi dikeluarkan lagi untuk menghasilkan benda kerja yang diinginkan. Selanjutnya kita masuk ke yang F2, yaitu external browsing. Nah, pada browsing eksternal ini itu dilakukan pada permukaan luar benda kerja, sedangkan yang pada internal tadi kan dilakukan pada dalam benda kerja, dan kalau yang eksternal ini dilakukan pada permukaan luar dari benda kerja, yang dimana untuk membuat penampang di permukaan. Bisa kita lihat di sini di mana dia itu dilakukan di permukaannya dan di tempat yang tertentu. Bisa kita lihat pada video berikut ini. Nah, di situ ada mesinnya, surface browsing machine. Nah, bisa kita lihat di sini ada sebuah benda kerjanya yang diletakkan dan akan dilakukan proses external browsing. Nah, di situ juga akan diberikan cairan. Nah, ini bisa kita lihat dia akan dilakukan pada bagian eksternalnya saja. Dia akan dibentuk seperti ini, mulanya seperti ini dan jadi seperti ini. Nah, itu hasil dari proses external browsing tadi, dan juga dilakukan pada bagian yang sebelah sini.
selanjutnya yaitu F3 ada pot browsing. Nah, pot browsing ini merupakan mesin yang berbentuk cincin atau tubular dengan gigi pemotong bagian dalam, dan benda kerjanya itu didorong dengan gaya hidrolik. Bisa kita lihat di sini, dimana ini yang berbentuk cincin, dan benda kerjanya ini didorongnya menggunakan hidrolik. Nah, gigi pemotong itu juga berada di bagian dalam, dan hasilnya akan menjadi seperti ini. Oke, demikian tadi penjelasan saya mengenai mesin proses yang